Kita mulai acara utama. Saya persilahkan Ketua Badan Otonom Ekonomika untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang terhormat Pak Rocky, Mbak Jana dan Mbak Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Mungkin sedikit perkenalan mengenai kami Badan Otonom Ekonomika. Kami merupakan lembaga jurnalistik keilmuan yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi selama 39 tahun, walaupun judulnya adalah Fakultas Ekonomi, tapi kami juga membahas isu-isu sosial, budaya, politik, serta teknologi. Kami telah menghadirkan berbagai macam diskusi dan menerbitkan beragam majalah. Nah, acara bedah buku ini merupakan salah satu program kerja yang berada di bawah naungan divisi kajian, yang mana tujuannya bukan hanya untuk memaparkan secara verbatim apa yang dikatakan oleh penulis bukunya, tapi juga untuk mendiskusikan mengenai intisari mengenai konteks yang eksplisit maupun implisit tertulis dalam buku tersebut. Oleh karena kami sangat mendorong teman-teman saudara-saudara yang datang pada hari ini untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk mengajukan gagasannya, baik yang sudah baca maupun belum baca bukunya. Mungkin juga mengkritik kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan dari bukunya dan lain sebagainya, agar kita bisa memperoleh pemahaman dan perspektif yang lebih luas terhadap buku yang akan kita bahas hari ini. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangan dan antusiasmenya. Selamat menikmati acaranya, selamat berdiskusi, dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kata sambutan dengan Nabil. Selanjutnya kita mulai saja acara utama kita. Mari sama-sama kita sambut moderator kita, Kak Nadia. Oke, terima kasih semuanya telah datang ke acara ini. Mohon maaf terlambat, itu semua karena kesalahan saya. Karena hujan terlalu deras dan saya tidak bisa memprediksi kemacetan Jakarta, kota yang nista ini. Panitianya sudah bagus sekali, sudah profesional, itu memang murni kesalahan saya dan saya minta maaf untuk itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai diskusi, saya akan panggil dua pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada dosen filsafat dari, masih dosen Pak? Oh udah jadi filsuf umum Pak. Oke, kita akan sambut filsuf kita Pak Rocky Gerung. Dan yang kedua pembicaranya tak lain tak bukan, ini komisioner dari Komnas Perempuan yang mentor saya juga, Mbak Mariana Amiruddin, silakan. Tes. Oke, terima kasih banget. Ternyata antusiasnya banyak ya untuk bedah buku Simone de Beauvoir ini. Saya terima kasih sekali oleh panitia telah mengundang saya dan bekerja sama dengan Komnas Perempuan juga untuk bedah buku ini. Ternyata anak FE juga bedah bukunya lain-lain ya. Besok anak FIB mau bedah buku juga gitu. Bedah buku anak-anak ekonomi gitu. Biar gantian kita. Oke, sebelumnya kita mulai dari mana ya? Mungkin saat saya bikin sebelum acara ini dimulai, jadi saya bikin kayak Twitter blast. Berhubung saya tahu yang diundang ini ada seleb tweet ya Pak Rocky Gerung, ditulis saya tulis di situ adalah yuk datang untuk membahas kitab feminisme. Kayak siapapun biasanya kalau misalnya feminis itu kan mereka suka kutip Simone de Beauvoir gitu kan, dan sebenarnya baca nggak sih bukunya, dan sebenarnya nggak tahu nggak sih konsep soal eksistensialisnya feminisnya Simone de Beauvoir dan teori-teori feminis. Dan kebetulan dua pembicara kita hari ini memang dibilang sangat kompeten ya dalam bidangnya. Pak Rocky Gerung ini dari awal jurnal Perempuan Berdiri, satu jurnal feminis pertama ya Pak di Indonesia. Dia sudah menulis di sana sebagai feminis laki-laki. Jadi kita tidak usah lagi meragukan bagaimana pikirannya soal ide-ide feminis dan teori-teori feminis tentunya.
Kalau kita bahas teori feminis itu kita nggak bisa lepas dari gelombang-gelombang feminisme ya. Jadi kalau kita lihat tuh kalau misalnya belajar teori feminis pasti mbak marah nih kalau misalnya nagih gue kayak gini. Nah, lu tahu nggak? Coba jelasin gelombang feminis dari 1 sampai 3 gitu. Jadi gelombang feminisme yang umum biasanya dijelasin di diskusi-diskusi atau kalau misalnya kita mau bahas soal teori feminisme itu terdiri dari 3 gelombang. Gelombang pertama, kedua, ketiga. Sebenarnya untuk ke selanjutnya mereka ada lagi gelombang keempat, tapi paling umum biasanya kita bahas untuk sampai 3 gelombang. Kalau misalnya, saya anak sejarah, jadi saya mau tarik sedikit gitu ya ke sejarahnya. Jadi feminisme ini sebagai gerakan dan aktivisme sosial itu happening di Eropa dan di Amerika tahun 1920. Dan entah kenapa setelah tahun 1920 dia happening dimulai oleh feminis liberal yang menuntut hak pilih, terus hak sosial, hak hukum yang kalau misalnya tulisannya kita bisa baca ada Mary Wollstonecraft, terus ada siapa lagi? Siapa tuh yang nulis sama suaminya? Aduh saya lupa deh namanya. Dan lucunya, nah setelah tahun 1920 ini ada semacam gap kosong di antara di antara gerakan feminisme itu sampai tahun 1940 itu ada buku-buku feminisme yang udah mulai masuk jadi teori. Jadi di 1940 ini buku Simone de Beauvoir yang sekarang jadi kitab sucinya dan selalu dirujuk oleh feminis teoris itu keluar. Ada juga bukunya Betty Friedan. Dan kalau kita telaah, kenapa tahun 1920 sampai 1940 itu feminisme senyap? Ternyata ya ada perang dunia, coy. Jadi tahun-tahun segitu. Jadi kenapa kosong ya? Memang kan ada perang dunia. Jadi pertama itu karena mulai kesadaran kelas borjuis di tahun 1920 kan, terus juga kesadaran perempuan sebagai warga negara. Kemudian karena ada perang dunia tuh kan sibuk ya dunia ini untuk saling menunjukkan maskulinitasnya. Dan baru dan setelah perang dunia pertama dan perang dunia kedua, karena laki-lakinya semua pada berperang, maka sektor-sektor ekonomi, pabrik-pabrik yang sudah berdiri yang setelah revolusi industri itu kan ditinggal, yang tadinya diisi oleh laki-laki, karena laki-lakinya pergi perang akhirnya diisi itu sama perempuan. Dan dari situ mulai kajian-kajian teori-teori feminis udah mulai ramai itu di situ tahun 1960-an. Dan terus berlanjut sampai feminisme nanti masuk ke gelombang ketiga yang udah mulai mereka udah lebih bervariasi. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke 1, 2, 3 kita memang harus kembali lagi ya ke kitab. Kalau misalnya biasanya orang-orang yang suka beragama mereka bilang, oh ya kita kembali lagi ke kitab. Makanya kita coba ya kembali ke kitab. Apa ya alasan kenapa menurut saya kalau kenapa Simone de Beauvoir ini dianggap yang di second ini kayak kitab suci banget, karena kalau tadi aku barusan ngobrol sama Mbak Mar, gila Nat kalau baca buku ini kayaknya sedih banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena dia benar-benar mengkritisi semua feminisme sebelumnya, kayak misalnya dia kritis feminisme liberal, dia kritis feminisme masih sampai kayaknya analisis di sini tuh sangat kaya ya di Simone de Beauvoir. Makanya dia bukan satu-satunya, mungkin kayak salah satu yang paling sering dirujuk untuk teori-teori feminis sampai hari ini. Saya kebanyakan ngomong deh. Oke. Ada satu konsep yang paling terkenal kan, konsep Lian di Adler itu Pak ya. Nah paling asik kalau kita bahas sama filsufnya sendiri, bagaimana sih tentang konsep-konsep di keperempuanan laki-laki dan bagaimana perempuan itu teropresi katanya Pak dari dasar pikirannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya? Udah bisa ya? Iya sudah Pak. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang diajukan oleh Nadia. Apa itu opresi perempuan? Buku itu, The Second Sex, dimaksudkan untuk memperlihatkan apa yang disegel selama bertahun-tahun. Itu udah gambar di sebelah kanan. Waktu Simone de Beauvoir menulis buku itu, Second Sex, 2 tahun sebelumnya dia menulis
buku yang jadi landasan metodologinya. Judulnya Ethics of Ambiguity, etika ambiguitas. Jadi mereka yang belajar tentang second sex tertolong banyak bila merujuk sebelumnya pada buku itu. Nah, buku itu, The Ethics of Ambiguity ini adalah upaya teoritis sebetulnya, karena itu lebih padat secara metodologi dibanding The Second Sex. Upaya untuk memperlihatkan semacam segel ilmu pengetahuan yang menyebabkan ekspresi kebebasan perempuan tertunda, tertahan, atau batal. Jadi kita membayangkan semacam peralatan awal seperti misalnya Adam Smith menulis Wealth of Nation dengan asumsi di belakangnya yaitu moral sentiment. Jadi anak ekonomi biasanya membaca Adam Smith, tapi tidak membaca moral sentiment. Yang isinya adalah filosofi itu. Di dalam Wealth of Nation isinya adalah sejarah ekonomi dari dunia. Jadi kira-kira perbandingannya semacam itu. The Second Sex adalah Wealth of Nation, Ethics of Ambiguity adalah moral sentiment. Adam Smith menulis buku itu tahun berapa ya? Wah, kalau begini pengetahuan lo gua kasih lo A-. A untuk pengetahuan, minus untuk ingatan. Adam Smith menulis buku itu persis ketika deklarasi Independence Amerika 1776. Jadi ada satu suasana yang sama, kemerdekaan Amerika paralel dengan terbitnya buku tentang kemerdekaan berekonomi itu 1776 dua-duanya. Kalau nggak benar tanya sama anak sejarah. Kalau salah nistakan dia, jangan nistakan saya. Seperti dia menista kota Jakarta. Jadi kita mau lihat sebetulnya waktu Adam Smith membuka segel ekonomi, karena tadinya segelnya ditutup oleh merkantilisme. Dulu orang tahu cuman yang berdagang itu adalah bangsa, nggak ada individu yang berdagang, karena itu ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bangsa, ilmu tentang negara. Tapi kemudian liberalisme mengambil alih pikiran itu dan menginvestasikan kebebasan bukan pada negara tapi pada individu. Atau mulai orang anggap bahwa rasionalitas tumbuh bila ada hukum yang mengatur. Tukar tambah komunitas, dan dari situ muncul teori-teori ekonomi awal. Nah, kira-kira dengan iklim yang sama, Ibu Simon berupaya untuk mengintip apa sebetulnya yang jadi problem sehingga perempuan itu tetap ada di dalam kondisi yang opresif, kendati seluruh fasilitas hukum telah diberikan pada dia, yang diterangkan tadi oleh Najib. Tahun-tahun segitu 49, perempuan itu udah punya hak kebebasan politik, perlindungan hukum yang setara dengan laki-laki. Jadi nggak ada problem lagi di bidang hak-hak ekonomi, hak sosial politik. Eropa waktu itu udah selesai dengan soal-soal tuntutan hukum, kesetaraan hukum antara laki perempuan. Tetapi Simon merasa bahwa itu tidak cukup, sebab dia mengalami sendiri yang kemudian dia sebut sebagai situasi keperempuanan. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki sama-sama punya hak untuk memperoleh pekerjaan,
Itu hal yang biasa di dalam kehidupan masyarakat barat. Dua-duanya bisa bekerja. Tetapi kalau Anda perempuan, kendati Anda di backup dengan hukum yang sama, tapi ambisi Anda untuk menjadi CEO misalnya, walaupun Anda MBA dari Fakultas Ekonomi UI, lulus cum laude, tapi untuk jadi CEO itu tidak bisa 100% terwujud. Lain kalau laki-laki. Kendati laki-lakinya MBA dari Universitas Tadulako, tapi dia punya potensi untuk jadi CEO. Kenapa begitu? Padahal sama-sama punya hak yang sama. Keterangan yang diberikan oleh Simone de Beauvoir, penyebabnya adalah culture, social milieu, circumstances, lingkungan di sekitar itu. Oh, perempuan itu karena dia punya cita-cita ke langit sama dengan cita-cita si laki-laki untuk tiba di langit eksekutif sebagai CEO. Tapi bagi si perempuan, dia cuma bisa pandang langit itu melalui gelas ini, melalui langit-langit kaca. Dia nggak bisa tembus itu. Karena waktu dia nyampe mendekati kursi CEO, keluarganya akan bilang, nanti aja deh tahun depan, kan anakmu masih menyusui. Atau percaya akan bilang, udah deh, mending kita kawin dulu baru berpikir tentang CEO itu. Jadi hukum memberi hak yang sama, culture membatalkan hak itu. Itu sebetulnya inti dari perjuangan Simone de Beauvoir, memperlihatkan bahwa gelombang pertama feminisme kendati tumbuh di dalam iklim kebebasan, tetapi selama culture tidak berubah, maka selama itu tidak akan ada apa yang disebut sebagai pencapaian kebebasan. Jadi dalil dari buku itu adalah begitu. Dengan kata lain, kendati perempuan sebagai citizen setara di depan hukum, tapi sebagai seks dia hanya the second. Jadi seksnya tidak dia rumuskan, tapi dirumuskan oleh culture. So what is this thing called culture? Saya kasih contoh agak cepat-cepat. Di Cikupa kemarin ada persekusi. Dan persekusi itu justru didalangi oleh seorang laki-laki yang namanya kepala RT di situ. Padahal sebetulnya hak untuk menikmati privacy ada pada laki-laki dan perempuan sama. Tapi culture di situ menganggap bahwa kalau seorang perempuan menerima seorang laki-laki, maka moral si perempuan itu beres, nyungsep. Karena itu dia dipantaskan untuk ditelanjangi itu. Jadi kita lihat bahwa Indonesia mengakui kesetaraan dalam hak. Tetapi kalau Anda perempuan, Anda tetap dianggap sebagai bulan-bulanan. Jadi yang diterangkan oleh Simone de Beauvoir sampai sekarang masih relevan. Bahwa kalau Anda seorang perempuan, hak kewarganegaraan Anda sama, tapi kondisi kultural akan membuat Anda subordinat dari kekuasaan laki-laki. Di NTT misalnya ada satu tradisi, kalau Anda perempuan dan baru melahirkan, maka Anda wajib tidur di dapur selama 30 hari bersama bayi Anda dan tidak boleh makan daging. Tidak boleh makan daging. Sementara suami Anda
boleh tidur di ruang tamu, makan daging, dan seterusnya. Dengan sedikit pengetahuan tentang ekonomi nutrisi misalnya, kita tahu bahwa loh, bukankah ibu itu perlu daging agar supaya bayinya punya kecukupan zat besi itu? Bukankah ibu itu memerlukan oksigen, dan karena itu dia tidak boleh tidur di dapur yang penuh dengan karbon dioksida, timbal, plumbum. Jadi rasionalnya apa? Kenapa si ibu itu selama 30 hari harus tinggal di dapur, sementara si laki-laki enggak? Rasionalnya adalah perempuan itu harus berada di lokasi primernya, yaitu rumah. Jadi domestifikasi itu berlaku sampai ke sudut yang paling feminin, yaitu dapur. Jadi ada semacam esensialis, pandangan esensialis bahwa perempuan hanya boleh eksis bila dia ada di dapur. Terus laki-laki boleh menikmati kebebasannya. Bahkan si perempuan, istrinya tidak boleh punya akses ke ruang tidurnya sendiri, karena mungkin ruang tidur itu lagi dipakai oleh si laki-laki dengan perempuan lain. Karena 30 hari dia nggak bisa bersetubuh, maka dia membutuhkan penyaluran spermatikosnya, logos spermatikos. Jadi Anda lihat bahwa laki-laki di dalam teori Simone de Beauvoir, laki-laki memperoleh kemampuan untuk menikmati ruang kebebasan, mengalami transendensi dalam bahasa teknisnya, sementara perempuan hanya boleh menikmati wilayah yang paling primer, wilayah imanensi. Nah, teori Simone de Beauvoir mempertahankan dikotomi ini antara imanensi dan transendensi. Karena sebelumnya di dalam sejarah filsafat dianggap bahwa yang imanen itu artinya sebuah lokasi yang tertutup. Tidak ada kebebasan di dalam kondisi imanen. Sementara transendensi adalah kebebasan penuh. Bagi Simone de Beauvoir, manusia itu nasibnya adalah mengalami transendensi, keluar dari keadaan primitif yang tertutup, terlokasi, masuk di dalam pikiran merdeka. Itu artinya menjadi seorang manusia. Dasar pikiran itu diambil, diolah oleh Simone de Beauvoir dari filsafat eksistensialisme. Jadi di second sex dasarnya adalah eksistensialisme. Nah, Beauvoir melihat bahwa yang bisa eksis justru cuma laki-laki, perempuan nggak bisa eksis. Walaupun tadi seluruh parameter sosial, politik, hukum ada pada dia. Kenapa dia nggak bisa eksis? Karena dia diminta untuk ikut taat pada social role yang telah diberikan oleh culture. Kalau Anda anak-anak, bayi laki dan bayi perempuan sama-sama bebas. Umur 2-3 tahun laki perempuan sebagai bayi tidak ada bedanya. Tapi begitu seorang perempuan mulai mengalami masa remaja, maka social norm mulai berlaku bahwa menjadi remaja perempuan artinya mempersiapkan diri untuk menjadi istri. Ya, social norm ditanamkan pada perempuan, si laki-laki tidak ditanamkan apa-apa karena dianggap norma itu memang diaturkan pada perempuan untuk kepentingan laki-laki. Sekarang kita lihat pembenarannya apa di dalam studi antropologi. Apa pembenaran dari etik semacam itu bahwa perempuan tidak boleh mengalami kebebasan, laki-laki boleh. Lain misalnya kalau zaman sekarang Anda pilih menjadi istri, oke, itu pilihan Anda. Pilihan apa itu? Pilihan eksistensial. Selama Anda tidak terikat pada konsep istri yang konvensional. Jadi kalau Anda milih jadi istri,
Dan karena itu Anda bilang, saya adalah istri, dan karena itu saya tinggal di dapur 30 hari, dan karena itu saya tidak boleh mengakses kamar depan, itu artinya Anda menjadi istri bukan karena Anda memilih, tapi dipilihkan oleh social culture, norm. Jadi bisa lihat bedanya. Jadi kalau sekarang ya saya milih istri, oke, Anda memilih itu, dengan catatan kaki, Anda tetap bebas main Twitter. Itu pilihan transendental namanya. Tapi kalau dengan bilang saya memilih istri, oleh karena itu saya berhenti main Twitter, itu namanya pilihan imanensi. Karena Anda menutup diri untuk melihat kemungkinan lain di dalam kehidupan. Kira-kira itu dasar pikiran dari Simone de Beauvoir. Nah kemudian Simone de Beauvoir ingin membongkar mengapa ada jalan pikiran semacam itu. Bukankah manusia sama-sama bebas? Benar, laki perempuan adalah furniture dari alam. Sebagai human being, kita sama statusnya laki perempuan. Mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk alamiah, sekaligus mengakui bahwa manusia itu bisa mengolah desire-nya, mengolah hasratnya sehingga uncontrollable. Jadi keliaran adalah hal yang alamiah. Karena menyebut kami makhluk alamiah, artinya liar, tak terduga, instinktif, itu adalah kondisi awal dari makhluk alamiah. Lain dengan makhluk sosial. Pada kehidupan sosial sudah ada moral yang mengontrol keliaran. Masih bisa ikuti uraian saya. Jadi laki perempuan sama-sama punya insting untuk jadi liar karena ada desire, karena ada hasrat. Hasrat itu tidak bisa ditertibkan oleh institusi. Karena itu bagian dari kode antropologi alami. Nah sekarang, mengapa laki-laki boleh bebas, boleh liar, tapi kenapa perempuan harus diatur dalam institusi? Karena dianggap keliarannya itu membahayakan kebebasan laki-laki. Ada lompatan logika di situ, tapi kita cari kenapa ada lompatan logika di situ. Karena itu dicarilah keterangan baru bahwa walaupun laki dan perempuan sama-sama makhluk alamiah, tapi perempuan punya keterbatasan yang juga diberikan oleh alam, yaitu menstruasi. Dengan kata lain, gejala biologis yang paling asasi itu dipergunakan untuk contain perempuan. Bukti bahwa Anda tidak mungkin liar adalah setiap bulan Anda akan mengulangi peristiwa yang sama. Dan peristiwa itu menandakan bahwa Anda memang hanya dirancang oleh alam untuk fungsi reproduksi. Alam hanya merancang perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi. Perempuan makhluk alamiah, benar makhluk alamiah. Apakah dia boleh liar seperti laki-laki punya kebebasan? Tidak boleh. Karena kebebasan itu hanya ada pada laki-laki. Sementara perempuan dari awal dibatasi kemampuannya oleh bukti biologis bahwa Anda perempuan mengalami menstruasi dan itu berulang terus secara periodik. Artinya Allah meminta Anda untuk tidak boleh bebas. Karena setiap kali Anda menstruasi, batas kebebasan Anda selama 1 minggu misalnya terkontrol. Nah sekarang laki-laki kemudian mengeksploitasi fakta itu, fakta biologis tadi dieksploitasi untuk mengatakan bahwa tubuh perempuan itu punya destination. Laki-laki nggak punya destination. Maka terjadilah dua ontologi yang satu. Jadi saya sebetulnya bikin makalah, tapi saya belum selesai karena saya mungkin karena hambatan menstruasi itu membuat saraf-saraf dan
hormon saya kurang bisa membantu. Jadi tapi saya memaksakan diri untuk memberi gambaran sedikit tentang biologi perempuan. Dan sebelum saya masuk ke sana, sebetulnya saya di Komnas Perempuan juga mengalami langsung bagaimana teori-teori Simone de Beauvoir ini berlaku persis seperti apa yang dia katakan dengan apa yang saya hadapi dalam pekerjaan saya sehari-hari, termasuk menghadapi kekerasan seksual, lalu penganiayaan seksual yang di Cikupa itu, bagaimana Komnas Perempuan harus bertemu dengan korban, ya kan? Mbak Budi ada nggak di sini? Mbak Budi udah keluar ya. Bagaimana kita menjadi seorang empat yang menyerap, bagaimana kita seperti spons yang menyerap semua kesedihan yang datang ke kantor ini. Dan tanpa Simone de Beauvoir, saya bukanlah orang yang bisa membantu banyak orang. Melalui teori-teori Simone de Beauvoir ini, saya menjadi orang yang punya kesadaran penuh. Kalau Pak Rocky bilangnya adalah otonom, bahwa saya adalah harus menunjukkan bahwa perempuan harus bisa merebut otonominya sebagai makhluk hidup. Oke, kita bicara biologi dulu ya. Ini seharusnya orang-orang MIPA juga hadir di sini, karena di dalam teori-teori soal biologi, Simone de Beauvoir itu seperti nafsu sekali ingin mengatakan bahwa pertanyaannya misalnya seperti dia bilang, saya memulainya dengan makna kata betina. Saya terjemahkan betina. Perempuan, tanya beliau dalam bukunya, ia sebuah rahim, sebuah indung telur. Ia betina. Di pikiran laki-laki, betina itu tidak lebih baik dari jantan. Naluri kebinatangan pada jantan lebih dibanggakan, sementara betina menjadi memenjarakan. Sebab kebinatangan perempuan yang sering disebut adalah perempuan jalang, perempuan ganas, perempuan hot, perempuan yang lamban, tidak sabaran, licik, tolol, tak berperasaan, nafsu buas zina. Dan kemudian beliau bertanya, apa peran betina dalam kerajaan binatang? Dan kedua adalah, bagaimana betina dapat termanifestasikan dalam diri perempuan? Jadi pertanyaan kesalnya dia itu sepertinya berawal dari tubuh perempuan. Saya suka sekali dengan bab 1 ini karena dia bahkan sampai mengudek-ngudek binatang-binatang lain, mulai dari keong ya, binatang-binatang moluska, makhluk bersel satu, hermafrodit, cacing laut, sampai dia bertemu dengan cara-cara perkembangbiakan makhluk aseksual. Dan dia juga menemukan misalnya, oke, manusia kita sudah tahu bahwa kromosom X dan Y yang kalau dibuahi itu akan menjadi XX atau bisa jadi XY. Tapi burung-burung dan kupu-kupu berlawanan cara pekerjaannya. Dia bilang gitu. Indah sekali. Bahwa lepas dari soal perbedaan kromosom, intinya bahwa ini kesimpulan sementaranya Simone de Beauvoir di bab 1. Sebetulnya sel telur dan sperma itu mengandung satu set kesamaan dari tubuh-tubuh ini. Lalu buku Mendel menunjukkan bahwa ayah dan ibu memainkan peran yang sama. Perbedaannya hanyalah merupakan karakteristik eksistensi sampai sedemikian luas sehingga ia menjadi milik setiap definisi realistik dari eksistensi. Ini sementara kesimpulan dia setelah dia mengudek-udek semua makhluk hidup yang berkembang biak. Nah, kemudian dia menemukan pemikiran filsuf-filsuf cowok yang filsuf-filsuf jantan yang mendeterminasi biologi pasif aktif ke dalam urusan perempuan dan laki-laki. Dulu pernah ada masyarakat primitif matriarkal yang diyakini bahwa seorang ayah tidak mempunyai peran dalam proses pembuahan. Sementara dengan munculnya institusi patriarkal termasuk perkawinan, laki-laki menegaskan klaim atas anak keturunannya. Nama saya misalnya Mariana Amiruddin, itu bisa jadi suami saya atau bapak saya. Jadi Mariana Amiruddin. Nah, kalau saya pesan tiket pesawat, saya dipanggilnya Amiruddin. Itu menunjukkan bahwa laki-laki lah yang menentukan keturunan. Jadi itu yang dijelaskan di situ. Karena menurut laki-laki
Peran mereka itu untuk menjaga peran perempuan dalam proses perkembangbiakan. Dan perempuan dianggap hanya menyediakan hal yang pasif. Karena sel telur itu adalah dia diam di situ di rahim kita, sementara sperma itu dia melambangkan produktivitas, aktivitas, dan juga kehidupan menurut Aristoteles tadi yang sudah diceritakan. Nah, Simone de Beauvoir kemudian membahas bagaimana filsuf menyimpulkan fungsi-fungsi seksual laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang diartikan sebagai pasif dan aktif. Pasif adalah perempuan dan aktif adalah laki-laki. Meskipun kemudian ditemukan bahwa sel telur ternyata memiliki prinsip reproduksi aktif, dalam kurung bekerja seperti mesin perkembangbiakan, kaum laki-laki tetap menganggap bahwa sel telur itu tetap diam dibandingkan dengan pergerakan hidup sperma. Padahal dalam temuan spesies tertentu, parthenogenesis atau perkembangbiakan aseksual hanya dengan stimulus asam, bahkan stimulus tusukan jarum ke sel telur sudah cukup untuk melakukan perkembangbiakan, dalam kurung kata lain dari tanpa sperma. Dengan menjadi pembelahan telur dan perkembangan embrio, artinya bahwa telah diperlihatkan bahwa sel kelamin jantan atau sperma tidak lagi dibutuhkan untuk reproduksi yang beraksi hampir sama seperti ragi. Bahkan lambat laun peran jantan tidak dibutuhkan lagi dalam prokreasi. Ngerti nggak? Kalau nggak prokreasi itu apa? Nggak tahu kan? Coba Nat, jelaskan prokreasi itu apa? Hari ini kan ada Google ya Mbak, jadi saya googling dulu ya. Seriusan gue googling dulu? Itu menikmati seksual itu loh. Jadi dalam temuan-temuan bab 1 ini, bahkan dia sampai mengatakan bahwa sebenarnya perempuan itu bahkan untuk kenikmatan seksual dia udah nggak butuh cowok. Serem nggak sih? Nggak tahu pada gitu. Karena ada cowok juga, saya juga bingung gimana menikmatinya gitu kan. Nah, setelah dia mengatakan itu, lalu dia membuat statement, tampaknya itulah jawaban bagi banyak doa perempuan. Saya melihat ini suatu kemarahan, tetapi kemarahan intelektual yang justru dia membuka segel, kalau istilahnya paroki tadi, dari persoalan perempuan. Nah, parthenogenesis ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Nanti pasti kalian akan mencari apa itu istilah parthenogenesis. Yang keren itu saya udah cari, tenang aja, banyak. Di situ tau nggak, dia itu jadi parthenogenesis itu adalah sesuatu perkembangbiakan yang terjadi pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah seperti invertebrata, contohnya adalah kutu air, kutu daun, dan beberapa lebah, dan juga vertebrata. Contohnya adalah reptil, ikan, dan sangat langka, dan yang sangat langka adalah misalnya seperti burung dan hiu. Nah, pasivitas betina ternyata terbantahkan, kata si Simone de Beauvoir. Betina itu nggak pasif. Dan pernyataan bahwa tanpa kehidupan, bukan secara eksklusif milik salah satu gamet. Nah, coba cari gamet apa? Gamet. Ada sel telur tuh banyak, ada banyak jenis gitu ya. Sel-sel gitu kan? Iya gitulah. Kayaknya sih. Anak sejarah saya Mbak. Iya, saya juga bukan anak sejarah, bukan anak biologi juga. Nukleus telur yang merupakan pusat aktivitas utama betul simetris dengan nukleus sperma. Ini dia mencoba berargumentasi tentang betapa tidak pasifnya sel telur itu. Menurutnya ini efek kelangsungan hidup spesies ditentukan oleh betina. Justru oleh betina, sementara jantan mempunyai sifat alami yang eksplosif dan tidak berlangsung lama. Jadi dua-duanya sebenarnya aktif, jadi cuma tipe karakteristiknya berbeda. Nah, kalau laki-laki menurut dia eksplosif, tapi nggak berlangsung lama. Di sperma itu cuma cuing, mati. Kalau sel telur enggak, dia mesin yang sangat complicated, yang mulai dari dia kena asam, terus tiba-tiba dia bisa menjadi suatu embrio, dia berkembang menjadi janin, terus dia hidup di dalam rahim selama 9 bulan,
Terus pas keluar si ibu harus menjadi punya kelenjar susu. Pokoknya rumit banget ya. Nah, kerumitan ini nih serem di bab 1. Sebentar ya, sahabat dulu ya kan. Jadi menurut si Simone de Beauvoir bahwa filsuf maupun intelektual dulu itu kebanyakan berusaha melakukan konfirmasi berulang-ulang, termasuk dalam ilmu biologi, tentang kebenaran patriarki, bahwa perempuan adalah makhluk kedua atau the second sex. Imajinasi kepasifan melalui penerjemahan biologi tersebut menguatkan kebenaran yang mereka bayangkan. Namun Simone de Beauvoir bekerja keras bahwa biologi menunjukkan pasivitas betina itu adalah cara membaca yang salah. Keren gak? Bab 1 ya. Nah, soal menstruasi sekarang. Jadi Simone de Beauvoir itu secara jujur, yang saya suka itu dia bisa sangat jujur mengurai tubuh perempuan dan komplikasi yang diakibatkan dari kecanggihan mesin reproduksinya itu. Gugup saya karena masuk ke dalam sesi saya nih. Udah makan. Kurang zat besi soalnya lagi menstruasi. Kemudian mengurai soal perkembangan laki-laki dan perempuan. Laki-laki perkembangannya menurut Simone de Beauvoir lebih sederhana, di mana di masa remaja mengalami spermatogenesis dan berlanjut sampai tua dengan hormon-hormon yang diproduksi membentuk tubuh yang maskulin. Dan proses ini disebut Beauvoir sebagai ia adalah tubuhnya, laki-laki memiliki tubuhnya. Intinya bahwa laki-laki itu dalam proses perkembangan tubuhnya itu datar-datar aja, perubahan hormon, punya sperma gitu ya, tubuh jadi maskulin dan segala macam. Jadi menurut dia laki-laki itu lebih mudah mengatakan ini tubuh saya, ini tubuh saya. Yang lainnya tidak akan bisa mengambil tubuhnya gitu. Saya memiliki tubuh ini karena begitu sederhananya cara menerjemahkan perkembangan tubuh laki-laki. Nah, kisah perkembangan perempuan jauh lebih rumit. Nah, bismillah, Simone de Beauvoir mulai lebay. Karena memang ternyata kerumitannya itu yang dia uraikan itu memang begitu mengerikan. Mari kita explore soal indung telur. Indung telur itu berisi sekitar 40.000 telur yang belum matang. Coba, di mana indung telur? Saya mau tanya dong sama cewek-cewek. Tahu nggak di mana indung telur? Nggak tahu. Ya Allah, Simone de Beauvoir, kamu dibaca doang, tapi tubuh kita sendiri nggak tahu. Pulang dari sini kalian cek ya. Oke, induk telur itu memiliki 40.000 telur yang belum matang, yang barangkali hanya 400-an yang akan mencapai kematangannya. Nah, di sini dramanya. Saat perempuan mengalami pubertas, salah ya, pubertas atau pubertas. Pada saat perempuan mengalami pubertas, sistem genitalnya sih nggak berubah, tidak seperti laki-laki. Tapi spesies menegaskan klaimnya. Akibat dari sel telur, indung telurnya menerima darah lebih banyak dan tumbuh lebih besar. Ovulasi terjadi dan masa menstruasi pun dimulai. Tubuh menjadi feminin dan tercipta keseimbangan kelenjar endokrinnya. Sampai situ belum selesai. Keseluruhan peristiwa perkembangan ini memiliki aspek krisis. Pada masa pubertas sampai kita menopause nanti, sebuah panggung permainan yang terbentang di dalam kehidupan perempuan yang tidak terlalu diperhatikan secara personal. Proses yang rumit pada perempuan ini yang detailnya masih misterius waktu itu, melibatkan keseluruhan organisme perempuan karena ada berbagai reaksi hormonal antara indung telur dan organ-organ kelenjar lainnya seperti kelenjar bawah otak, kelenjar gondok, adrenal yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, sistem syaraf simpatetik yang berakibat pada organ-organ besar lainnya. Dampaknya apa? Tekanan darah meningkat, denyut nadi dan temperatur meningkat, membengkaknya hati, diare, sembelit, albuminuria, kesulitan mendengar dan melihat, darah merah kemudian menurun.
darah yang berisi garam, kalsium, zat-zat penting yang menumpang di situ keluar dari tubuh kita. Ketidakstabilan kelenjar ini berakibat ketidakstabilan saraf yang berat. Sistem simpatetik yang menjadi berlebihan, kontrol bawah sadar melalui sistem pusat berkurang, menjadi emosional, nervous, gampang marah, gangguan psikis yang serius, keserupan. Nggak ada ya di situ. Perempuan seperti halnya laki-laki adalah tubuhnya, tetapi tubuhnya adalah sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Ini baru soal menstruasi, kita bicara soal kehamilan. Simone de Beauvoir langsung klaim kehamilan adalah tugas melelahkan yang tidak memberikan keuntungan individual bagi perempuan, melainkan menuntut adanya pengorbanan yang sangat besar. Dia sebutkan beberapa zat: fosfor, kalsium, zat besi, kilang. Melahirkan itu sendiri menyakitkan dan berbahaya. Inilah krisis, katanya. Sebagai bukti paling nyata bahwa tubuh tidak selalu bekerja untuk kebaikan spesies dan individual sekaligus, janin yang mati atau ibunya yang mati atau keduanya. Ada hal lainnya yaitu hormon prolaktin, pelepasan susu kelenjar buah dada, nyeri dan sering membuat demam, ibu menyusui, bayi berasal dari vitalitasnya sendiri. Jadi kalau ibu itu punya bayi, itu yang dimakan adalah vitalitasnya si ibu. Tubuh secara feminin menjadi lemah, pasti lemah. Karena perempuan memiliki elemen tubuh yang antagonistik, artinya dia punya tubuh tapi di dalamnya ada yang hidup, yaitu spesies yang menggerogoti organ vital mereka. Penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi dari luar, melainkan ketidakmampuan menyesuaikan diri internal disebut peranakan. Tapi Simone de Beauvoir mengatakan bahwa seorang ibu hamil yang sehat, yang makanannya bagus, gizinya bagus, semuanya terjamin, dia tidak akan beralienasi. Tapi kita lihat fakta ibu-ibu di Indonesia. Laki-laki tampak lebih diuntungkan katanya. Kehidupan seksualnya tidak bertentangan dengan eksistensi pribadinya, dan secara biologis hal itu berjalan datar saja tanpa krisis, tanpa risiko. Fakta-fakta biologi adalah memahami dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan tentang perempuan, terutama menganggap perempuan menjadi sosok yang lain atau the other, dan membuat perempuan menjadi terpuruk, tersubordinat selamanya. Saya hanya berhenti sampai di sini karena saya ingin kemudian teman-teman pulang bertanya dan membaca, dan kemudian membuat analisa baru. Sebab di bab berikutnya dia bicara soal psikoanalisis yang juga membuat depresif dan juga sejarah perempuan. Tapi Anda juga kemudian harus perlu membaca psikoanalisa feminisnya Karen Horney, dan kemudian post modern feminisnya Helen Sizu yang juga memakai psikoanalisa dan eksistensialis perempuan untuk menjawab kedepresian Simone de Beauvoir ini, dan kemudian cukup membahagiakan saya sebagai perempuan. Jadi itu saja saudara-saudara, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Mar. Gimana, sudah mulai panas loh? Ada beberapa catatan sih yang saya penasaran gitu. Coba ya kalau Simone de Beauvoir nulis The Second Sex-nya setelah tahun 2000 gitu, mungkin dia tahu kalau kromosom nggak terdiri dari XX atau XY aja, tapi ada macam-macam ya, namanya intersex. Bisa bahas nanti selanjutnya dengan SGRC kromosom. Oke, kita akan buka sesi pertanyaan. Dibuka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada yang mau tanya silahkan tunjuk tangan, angkat tangan. Boleh tanya yang susah-susah juga kok, mumpung ada Pak Rocky nih, kita tanya yang susah-susah aja. Oh, katanya Mbak Mariana mau tambah sebentar. Jadi sebetulnya tidak ingin menjelek-jelekan tubuh perempuan, tapi bahwa zaman sekarang justru banyak membuktikan perempuan itu justru karena mesinnya complicated itu, maka dia punya banyak kemampuan sebetulnya. Dia punya insting yang lebih peka karena kerumitan mesin reproduksi kita ini.
Jadi ada juga analisa-analisa lain yang bahkan sifatnya lebih supranatural dan juga spiritualis dan lain-lain itu. Yang mungkin para saintis akan menjulurkan lidah gitu. Tapi femininitas itu bagi saya adalah punya koneksi dengan semesta alam dan juga hal-hal yang sifatnya tidak bisa dijelaskan oleh manusia sekalipun. Jadi bahkan Simone de Beauvoir bilang masih banyak kemisteriusan lainnya dalam kerumitan perempuan yang perlu ditemukan gitu. Jadi Anda perlu bertanya tentang diri Anda sendiri sebagai perempuan. Yang cowok juga sih harus juga mempelajari kami ya. Terima kasih. Ada esainya Mbak Mariana yang paling keren tentang bicara dengan alam kelamin, kalau ya gitu. Bicara dengan jenis kelamin. Kalau kalian buka blog-blognya Mbak Mariana itu asik banget bacanya. Oke, lagi tadi ada siapa yang mau tanya atau mau menanggapi? Yang belakang boleh berdiri. Selamat sore, nama saya Ratih. Halo Mbak Rati. Saya dari UPR ya. Saya dari Lembaga Akara Perempuan. Saya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya terkait sama buku The Second Sex ini. Pertama adalah sering eksistensialis feminis ini sulit dibedakan dengan feminis radikal, karena banyak sekali bab-bab di dalam The Second Sex, contohnya misalnya di inisiasi seksual dan di beberapa bab lainnya, dia membicarakan tentang sebetulnya inti dari cerita itu adalah kebebasan terhadap tubuhnya dia gitu. Nah, jadi saya sebenarnya ingin mengetahui apa sih yang menjadi dasar utama perbedaan antara eksistensialis dan radikal itu. Lalu yang kedua, saya juga ingin menanyakan terkait dengan sosial budaya. Saya agak tertarik kan sebetulnya Beauvoir ini kan punya hubungan dengan Sartre. Lalu dia memilih untuk tidak menikah, gitu kan. Bahkan pada awalnya Sartre dianggap sebagai Beauvoir adalah orang yang mengadap ide dari Sartre. Jadi ini bukan idenya Beauvoir gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, kalau misalnya ternyata Beauvoir itu tidak menikah sebagai bentuk perlawanannya dia terhadap sosial budaya, padahal sebetulnya dia mau menikah dengan Sartre misalnya gitu, apakah itu menjadi sebuah opresi baru karena dia menjadi harus tunduk terhadap eksistensialis dan melawan apa yang diinginkannya? Karena contohnya misalnya kayak saya gitu, saya mohon maaf kalau saya agak berbeda sama Nadia, karena Jakarta menurut saya indah. Tidak nista, karena di Jakarta saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu, walaupun saya pakai jilbab gitu, tetapi saya merasa eksistensi saya betul-betul ada di sini gitu. Jadi bukan berarti karena saya menikah lalu saya heterogen terus saya jadi tidak eksistensialis dan tidak jadi feminis. Jadi saya mohon maaf, Jakarta indah buat saya. Saya nggak tahu kalau saya di daerah lain mungkin saya tidak menjadi diri saya sendiri. Dan yang ketiga, eksistensialis ini saya merasanya kan agak lekat dengan posisi elit dari Beauvoir, karena pada saat itu pastinya tidak semua orang bisa mendapatkan akses seperti Beauvoir untuk sekolah. Lalu dia juga lahir di keluarga yang bukan proletar pastinya gitu. Nah, lalu saya ingin tanya, bentuk seperti apa ya dari eksistensialis yang ketika dia dilekatkannya itu untuk kaum-kaum yang tidak seberuntung Beauvoir, yang tidak berada di dalam levelnya Beauvoir, yang mungkin dia pendidikannya rendah gitu. Itu kira-kira bagaimana The Second Sex menjawabnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rati. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak ada langsung dijawab pertanyaan Mbak Rati. Bagaimana panitia? Oke. Serius nih nggak mau nanya? Nggak ada yang mau nanya nih, jarang-jarang loh. Besok udah nggak ada loh. Iya, besok harga naik ya. Kayaknya pertanyaan yang pertama ini cocok banget sama Mbak Mar ya, tentang bedanya eksistensialis dengan feminis radikal, Mbak.
Ini kayaknya Mbak kompeten untuk menjawab hal itu. Sama sekalian, bagaimana sih, apakah feminis eksistensialisme ini bisa dipakai ke segala kelas? Nanti Pak Rocky ini paling kayaknya kalau menjawab hal-hal kayak gitu. Sama tadi ada hubungan romansa. Wah ini Pak, hubungan romansa, hubungan saling mempengaruhi kah? Apakah apa sih yang sebenarnya saling mempengaruhi, atau sebenarnya kalau misalnya dia jadi istri malah katanya apa ini namanya? Kok tulisannya jelek banget ya? Justru mencederai eksistensinya si De Beauvoir sendiri. Oke. Siapa yang mau mungkin bicara dulu? Pak Rocky mau? Ya silakan Pak. Tapi saya bayani soal itu ya. Dari belakang soal perkawinan dulu ke radical ethics. Kecurigaan kita pada status sosial dari Beauvoir sebetulnya batal demi logik, karena justru dalil Simone de Beauvoir tentang perkawinan bukan basisnya eksistensialisme, tetapi bourgeois institutionalism. Di dalam satu wawancara, Simone menganggap bahwa pilihan untuk memelihara kesetaraan pikiran dengan teman tidurnya Jean-Paul Sartre itu adalah pilihan eksistensial, tetapi memilih untuk tidak masuk dalam lembaga perkawinan itu adalah kritik terhadap bourgeoisie, karena dianggap perkawinan itu institusi bourgeois untuk akumulasi kapital. Bisa diterangi panjang lebar, tapi saya mau dari awal mengatakan itu bahwa ada salah persepsi seolah-olah itu juga adalah semacam sikap eksistensial. Enggak, lain. Kenapa begitu? Karena bersamaan dengan munculnya pikiran eksistensial, Sartre dan Beauvoir justru mempromosikan masyarakat sosialis, entah itu kuasi sosialis, entah itu proto-sosialis. Tapi dalam pikiran Beauvoir ada di dalam bukunya semacam proposal bahwa supaya kita keluar dari konstruksi culture semacam ini, maka kesetaraan itu harus diinvestasikan dalam satu struktur yang egaliter. Dan sosialisme pada waktu itu di Eropa sedang dirayakan dalam pengertian freedom, dalam pengertian kebebasan, bukan setelah itu di tahun 56 ketika Stalin masuk ke Eropa dan memberangus kebebasan. Dan Sartre juga adalah anggota Partai Komunis, bersimpati pada gerakan komunis. Dia baru berhenti jadi anggota Partai Komunis ketika Hungari diinvasi oleh Stalin. Ketika tank-tank itu masuk ke Hungari, dia baru menganggap bahwa ini rejim yang berbahaya. Dan atas dasar itu kemudian dia berhenti menjadi anggota Partai Komunis. Lalu dia menulis buku yang justru mengkritik Stalinisme, yang judulnya Critique of Dialectical Reason. Bukunya mungkin 1000 halaman, 3 jilid, bahkan jilid terakhir nggak sempat selesai ketika dia meninggal. Ya, jadi di dalam relasi itu dua sejoli ini memiliki hubungan yang nggak bisa kita tafsirkan dengan paradigma kita hari ini. Contoh misalnya, saya terpaksa mencerita sedikit romans mereka. Setiap minggu, Beauvoir pergi menginap ke rumah pacar lainnya. Dan Sartre kadang-kala di dalam biografi Beauvoir dia gambarkan, tuh kan agak cemburu. Ada di dalam DNA perempuan, yaitu divisibility.
ethics of care itu dari awal ada di dalam sistem DNA perempuan. Laki-laki tidak punya ethics of care. Ada ethics opresi, ethics compiling, ethics yang disebut ethics, the very ethics of logos spermatikos. Jadi laki-laki merumuskan dirinya sebagai pembawa pesan langit, yaitu bahwa karena hanya ada satu sel telur yang mungkin menerima sperma, oleh karena itu harus disebar sebanyak mungkin sperma ke dalam peradaban. Dan itu artinya promiskuitas, dan itu artinya comparing, dan itu artinya pemerkosaan. Jadi dalam pikiran laki-laki, supaya manusia ini nggak punah, saya harus setubuhi sebanyak mungkin perempuan. Sebab peluang untuk menghasilkan keturunan cuma satu yang lolos untuk digauli oleh sperma, hanya satu ovum yang bersembunyi di dalam ovarium. Logiknya begitu. Itu bagian romansnya. Nah, memang betul bahwa seolah-olah, saya mesti pakai dulu seolah-olah, pikiran Beauvoir ini kemudian ditafsirkan sebagai energi atau dijadikan energi untuk meradikalkan politik perempuan melalui penolakan terhadap hubungan seksual. Itu yang kemudian jadi dasar dari feminis radikal. Selama perempuan masih tergantung kenikmatannya pada logos spermatikos, pada penis, maka selama itu tidak akan ada kesetaraan. Oleh karena itu, feminis radikal dalam bentuk yang lebih radikal berubah atau pergi pada aktivitas lesbianisme, karena menganggap bahwa merdeka total artinya jangan tergantung pada kenikmatan heteroseksual. Jadi itu inti filosofi dari apa yang disebut gelombang feminis radikal, yaitu ketubuhan perempuan sebetulnya lengkap untuk menghasilkan sensasi seksual. Salah satu bukti adalah bahwa laki-laki untuk menikmati seksualitasnya, dia perlu perempuan atau peralatan yang mirip perempuan, yaitu tangannya, untuk masturbasi. Tapi perempuan untuk mencapai orgasme, dia bisa dengan sekedar menggerakkan dua labialnya. Jadi vagina perempuan dirancang untuk menghasilkan yang disebut autoeroticism. Mungkin sambil dia lihat laki-lakinya lagi marah-marah, dia bikin fantasi lain, terus dia orgasme aja. Jadi ada kemampuan itu di dalam riset seksualitas perempuan. Bahkan diperlihatkan bahwa kenikmatan tertinggi perempuan adalah orgasme clitoral, bukan orgasme vaginal. Dan karena itu tidak diperlukan penis untuk merangsang vagina, karena yang mengalami saraf erotisnya semuanya ada di dalam klitoris. Jadi itu cara berpikirnya. Nah kemudian pengetahuan ini masuk di dalam abad 20 dalam bentuk teori queer. Jadi kalau kita lihat sambungannya, Beauvoir memberi dasar pada upaya untuk mengaktifkan kebebasan agar supaya manusia itu tumbuh secara otentik sebagai dirinya sendiri. Feminis radikal menafsirkan itu di dalam bentuk penolakan terhadap ketergantungan seksual pada laki-laki dan menghasilkan lesbianisme. Di dalam bentuk yang paling kontemporer sekarang dianggap bahwa tidak cukup ethics lesbianisme itu dijadikan dasar untuk mengolah demokrasi radikal. Karena itu muncul pikiran yang disebut queer teori. Pernah dengar istilah queer? Q-U-E-E-R. Ada setiap Sabtu Pak, Queer Language Club.
Oke, saya mau mendaftar. Jadi queer menganggap bahwa demokrasi itu harus diuji dengan cara memperkenalkan semua jenis pengalaman manusia. Karena demokrasi nggak bisa hanya mengetahui pengalaman laki-laki atau pengalaman perempuan. Demokrasi disebut demokrasi kalau dia mampu untuk mengenali dan mengapresiasi pengalaman manusia. Demokrasi yang paling demokratis adalah bila seorang lesbi mengalami relasi seksual dan menimbulkan etik baru, bukan dengan seorang perempuan tapi dengan seorang homoseksual. Nah itu ada kesulitan kalau kita bilang apa sih kalau saya tanya cepat-cepat misalnya, apa itu lesbianisme? Hubungan antara siapa dan siapa? Antara perempuan dan perempuan. Salah. Perempuan itu kategori yang hanya ada di dalam relasi heteroseksual. Jadi jenis etik yang ada dalam hubungan lesbianisme tidak bisa dibandingkan dengan jenis etik dalam relasi heteroseksual. Karena seorang menyebut perempuan karena ada laki-laki itu. Tapi dalam lesbianisme lain etiknya. Sensasi dua labial di atas ranjang queen size beda dengan sensasi heteroseksual di kamar kos mahasiswa. Etiknya juga lain, perasaan kesetaraan juga berbeda di dalam ruang lesbianisme dan ruang heteroseksual. Nah ini adalah pengalaman manusia. Lepas dari persekusi moral itu bagi feminis itu urusan lain. Tapi kitab suci bilang nggak ada urusan dengan kitab suci. Kitab suci itu nantilah anda mungkin dirajam atau dihujat di depan pintu surga atau bahkan dilulukan di pintu neraka, itu urusan nanti. Tapi ya, urusan hari ini adalah demokrasi harus memfasilitasi itu. Kenapa? Kalau Anda jadi homoseksual, ruang publik Anda cuma 4x4 atau 2x2 bahkan, yaitu di toilet mall. Sementara kalau Anda hetero, mall itu adalah ruang publik Anda. Kan tidak adil itu. Padahal dia nggak mengganggu apa-apa. Dia di bawah mayoritas. Itu urusan moral, bukan urusan tutorisasi moralitas. Dia memilih orientasi seksual sebagai queer kan, sebagai lesbian, sebagai homo. Dan itu adalah pilihan bebas individu. Negara harus menjamin pilihan itu tidak dipersekusi. Tapi tentu kita nggak bisa bicara itu seterbuka ini dalam masyarakat yang belum sampai pada tahap transendental. Masyarakat kita masih masyarakat yang imanen, yang imanensi. Itu lain lagi, itu problem negara dan masyarakat. Tapi saya mau terangkan itu secara akademis bahwa demokrasi disebut demokrasi bila dia mampu untuk melihat pengalaman individual yang paling queer. Queer artinya aneh. Dulu queer dianggap aneh, sekarang queer adalah satu upaya untuk melepaskan diri dari tutorisasi mainstream culture. Jadi itu kondisi terakhir kita hari ini. Nah, yang terakhir tadi siapa tadi ya? Apa lagi? Udah sih Pak, bedain SSS dan ya, itu terus ya. Jadi supaya jadi tapi itu bukan perbedaan yang harus kita paksa-paksakan, karena di dalam disertasi mungkin kita ingin paksakan, tapi kita mau lihat problem ini sebagai upaya kita untuk menambahkan elemen kebebasan di dalam kehidupan bernegara kita. Sekarang kita dikepung oleh semacam pikiran konservatif, segala macam fundamentalisme muncul di sini, entah itu fundamentalisme ideologi, fundamentalisme agama, segala macam. Dan kita nggak punya fasilitas untuk mengucapkan secara jujur tanpa beban apa sebetulnya yang ada di dalam kepala kita. Nah, eksistensialisme memberi fasilitas itu. Tentu eksistensialisme adalah ideologi, mainstream ideologi di tahun-tahun 60-an. Semua orang kalau nggak bilang eksistensialis tahun 60-an dianggap sebagai waduh kampungan itu.
sampai pada musik dipengaruhi, sampai pada gaya hidup di dalam counterculture. Nah ini sama sebetulnya kalau dalam queer itu sama seperti apa yang disebut sebagai underlying economics. Jadi kalau misalnya penyelundupan, itu orang marah ada penyelundupan, itu jalan keluar rasional dari aturan pemerintah yang tidak konsisten misalnya. Jadi kalau itu satu harga satu harga premium di seluruh Indonesia, iya, tapi dengan konsekuensi bahwa Pertamina akan bangkrut. Itu satu. Konsekuensi lain, ya akan ada penyelundupan. Jadi kita akan terima itu sebagai konsekuensi. Dan queer adalah upaya untuk menguji apakah demokrasi sudah cukup radikal untuk mengapresiasi pengalaman warga negara, atau demokrasi itu sebetulnya adalah moral mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dapat hintnya nih Pak. Kenapa esensialisme itu muncul 1960, terus kata queer yang mulai dipakai kan? Saya baru ingat itu ada gerakan Civil Rights Movement kan tahun-tahun segitu. Jadi saat mulai ada teori-teori tentang eksistensialisme, terus orang masyarakat sipil mulai sadar, oh iya kami adalah bagian dari kami memang masyarakat, tapi kami adalah individual yang berbeda-berbeda, terus kami mau hak kami yang berbeda-beda juga, yang macam-macam, begitulah. Jadi kita beralih pada Ibu Mariana. Wah ini udah lotok nih teori feminisnya, jadi dia akan menjabarkannya lebih sistematis. Mari kita dengarkan penjabarannya. Bu dokternya masih ada ya di belakang? Belum pulang? Masih ada, bagus. Oke, Simone de Beauvoir sebenarnya juga tidak terlepas juga dari feminis radikal, karena sebetulnya setiap perempuan yang punya kesadaran baru tentang diri dan ketertindasan dia sebagai perempuan, dia pasti akan jadi radikal. Jadi radikal. Nah, yang membuat Simone de Beauvoir itu menjadi disebut sebagai feminis eksistensialis juga bukan karena Sartre, tapi karena dia menemukan bahwa ketika perempuan harus membebaskan dirinya dari ketertindasan patriarki, maka dia harus menjadi perempuan yang punya kesadaran full, penuh, yang tidak dia bagikan untuk yang lain, tetapi bahwa kesadaran penuhnya itu akan membuat dia bahagia. Dan kemudian ketika dia bahagia, dia bisa menolong banyak orang. Di radikal nggak ada teori itu. Radikal hanya mengatakan bahwa tubuh kita ini distigma menjadi objek, menjadi pusat kutukan bagi peradaban manusia. Dan karena itu feminis radikal meminta kita untuk melawan penindasan itu. Tapi Simone de Beauvoir tidak sampai situ. Dia sampai pada bicara soal kesadaran itu, ketidaksadaran perempuan itu diawali dari ketidaktahuannya terhadap biologi dia, gitu. Ketika dia tahu biologi dia berfungsi seperti itu dan dia tahu bahwa itu bukan sesuatu yang subordinatif, bahwa itu sebuah power sebetulnya, maka perempuan itu akan bisa tahu mana yang dia bisa memikirkan dirinya sendiri. Seorang ibu yang bahagia akan jauh berbeda dengan ibu yang depresif karena kehamilannya maupun karena dia mengasuh anak. Ibu yang bahagia akan membuat banyak kehidupan di sekelilingnya menjadi lebih positif. Sementara ibu yang stres, yang depresif, yang mengalami KDRT, yang banyak tahu sendiri kan ibu-ibu yang mengalami KDRT, itu kita aja mendengarin tuh ikut negatif gitu loh, ikut kejang-kejang di samping dia, karena ketika perempuan sedih itu luar biasa, dia bisa melipat gandakan kesedihan itu bagi perempuan-perempuan lainnya. Jadi hati-hati sama perempuan ya. Itu membedakan radikal dan eksistensialis. Dan di eksistensialis juga bicara soal psikoanalisa, bahwa ketidaksadaran perempuan itu atau psikis perempuan itu juga berdampak dari tubuh maupun
kondisi sosial. Jadi semuanya ditekan. Udah tahu tubuhnya rumit, mesinnya rumit, operasinya rumit. Banyak yang hilang dari tubuh kita, nutrisi kita hilang. Tapi orang-orang budaya patriarki ini terus-menerus menuduh kita, gitu. Terus-terus mengadili kita. Jadi si makhluk pembuat manusia ini bernama perempuan yang hanya dengan suntikan penis dengan adanya sperma itu tidak diakui eksistensinya. Padahal dia sangat menentukan banyak hal di dalam hidup manusia, tapi eksistensinya tidak diakui. Karena itulah perempuan kemudian mengalami banyak masalah-masalah psikis, histeria, segala macam, ya kan? Kalau seandainya budaya atau peradaban ini memahami kita sebagai perempuan, sebagaimana Simone de Beauvoir mengatakan kita sebagai perempuan, maka tidak akan ada masalah soal itu. Nggak perlu lagi pengaruh utamaan gender, gitu, nggak perlu. Atau sidau, gitu, nggak perlu. Karena semua barang-barang kebijakan itu memang untuk membuat kita dipaksa untuk memahami kebutuhan-kebutuhan perempuan dan bagaimana perempuan rentan terhadap kekerasan, gitu. Nah, soal Simone de Beauvoir kenapa tidak menikah terus lain-lain tuh, pertama itu bukan urusan saya. Mungkin dia dulu orang zaman dulu yang keren, gitu ya. Cara berpikirnya sudah sangat maju, sementara perempuan lainnya masih terseok-seok di bawah. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa dia seorang elit loh. Saya justru mempertanyakan kenapa setiap perempuan intelek, perempuan yang bisa menulis, perempuan yang suka membaca buku, itu dianggapnya elit. Ya nggak sih? Kalau kita tahu bagaimana Simone de Beauvoir itu mengalami banyak perlakuan-perlakuan antagonis dari sekelilingnya, cap-cap orang tentang relasi dia dengan Sartre dan segala macam, dan dia sebagai orang yang bla 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 gitu, yang mengambil teritorinya satu segala macam, itu bukan hal yang mudah sebetulnya. Jadi kita juga perlu berhenti bahwa apa yang disebut intelek itu adalah pasti elit. Tapi bahwa kita selalu menolak untuk memiliki keingintahuan besar tentang ilmu pengetahuan, itulah yang seharusnya kita tolak. Sebagai perempuan kita harus punya keingintahuan yang besar. Kita harus penasaran atas apa yang tidak kita ketahui. Kita harus mencari sampai dapat. Tapi bukan berarti kita kemudian harus menjadi, ya banyak yang mengatakan juga kalau akademis itu ya elit gitu. Saya juga agak bingung juga itu. Nggak bisa begitu ya. Oke. Nah, soal pemikiran Simone de Beauvoir mengadopsi teorinya Sartre juga tidak. Kenapa misalnya Sigmund Freud yang kemudian dalam percakapan dan perdebatan intelektual mereka soal psikoanalisa ditanggapi oleh anaknya sendiri, yaitu Anna Freud, dan lalu ditanggapi juga oleh Karen Horney sebagai sebuah antitesa tentang psikoanalis feminis. Apakah itu juga sebuah adopsi pengetahuan dari bapaknya? Kan enggak juga. Jadi kalau dalam akademisi, sebuah pemikiran yang bermuatan antitesis pada pemikiran sebelumnya itu adalah pengetahuan baru. Jadi bukan mengadopsi, karena dia bisa menunjukkan argumen-argumen baru yang tidak dinyatakan dalam argumen sebelumnya. Dan itu bukan elit. Mungkin itu karena kalau kita betul-betul membaca Being and Nothingness yang satu kayak kitab suci gede itu dan bandingkan dengan buku The Second Sex-nya Simone de Beauvoir, Anda akan tahu betapa tidak samanya pemikiran feminis satu ini dengan eksistensialisme Sartre, kecuali bahwa dia sebagai suatu tambahan argumen tentang pengetahuan perempuan, tentang tubuh perempuan gitu. Sama kayak orang bilang Komnas Perempuan itu adalah adopsi dari Komnas HAM. Jadi Komnas Perempuan itu dianggap subordinasinya Komnas HAM, artinya atau Komnas HAM, kemudian di bawahnya ada unit bernama Komnas Perempuan gitu. Jadi berhenti kita berpikir tentang itu pada sebuah relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika perempuan itu cerdas, kita mengatakan bahwa itu karena cowoknya.
Lebih baik kita meneliti otonomi perempuan itu sendiri, bagaimana dia bisa menemukan soal sel telur dan 4.000 sel-sel lain yang belum matang itu. 40.000. Itu aja sih. Saya mau kasih komentar sedikit tadi ya, kayak Mbak Mara bilang ya hati-hati dengan perempuan karena perempuan itu misterius. Itu di bab kedua ya, bab yang tentang mitos yang di buku ini ada. Jadi kalian bisa lihat bagaimana perempuan itu selain dibentuk dari biologisnya, psikisnya juga dibentuk. Kalian bisa baca untuk tadi disebutin ada buku, ada tulisan-tulisan dari feminis psikoanalis tentang bagaimana kesadaran sebagai perempuan itu. Terus, oh iya tadi kata Mbak Mar kan soal Komnas HAM dan Komnas Perempuan ada dua hal yang berbeda. Nanti kalau misalnya di diskusinya bisa lebih panjang, sebenarnya itu ada namanya epistemologi feminis, dan itu untuk jadi pegangan bahwa ternyata cara berpikir perempuan dan ilmu pengetahuan perempuan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan yang sekarang pada umumnya gitu. Jadi ternyata perempuan itu mempunyai satu bukan apa namanya kaidah atau kayak satu jalur epistemologi sendiri, feminisme. Jadi feminisme ini sangat kompleks ya, apalagi saat dia jadi ilmu. Seperti rahim, sebenarnya masyarakat ini kompleks ya Pak ya, nggak hanya ilmunya aja. Oke, waktunya masih panjang banget ya, kita akan semalam suntuk untuk diskusi. Ya nggak Pak? Enggak. Apa sampai 6:30? Oh, kita abis ini nanggap wayang ya Pak? Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi. Wah jadi banyak. Ini nih akhir-akhir jadi banyak. Oke, karena banyak nih, gimana dong pilihnya ya? Saya bingung nih pilihnya gimana ya? Oke, kiri dulu kanan. Dari berapa pertanyaan tadi Pak? Terserah saya. Oke, terserah saya berarti 2 aja kali ya biar adil, kiri dan kanan. Yang dari kiri saya berarti kanan Anda. Berdiri Mas. Ya, selamat sore, nama saya Yunus Sudamara, saya mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial Politik. Jika tadi Pak Rocky mengatakan bahwa kekuasaan perempuan adalah subordinat dari kekuasaan laki-laki, namun dalam teorinya Simone de Beauvoir pada The Others, Simone mengatakan bahwa pada dasar laki-laki takut pada perempuan, bukan karena rasa tidak percaya ataupun misoginis kepada perempuan. Cuman Simone mengatakan bahwa ketakutan laki-laki karena obsesinya terhadap tubuh perempuan. Nah, ini bagaimana penjelasan Pak Rocky serta Ibu Mariana? Oke, selanjutnya dari saya kanan. Ya, boleh berdiri Mbak. Iya. Halo semuanya, nama saya Estu. Saya punya 2 pertanyaan di sini. Kalau bicarakan laki-laki sama perempuan itu kan kompleks banget ya. Tadi dari segi biologis, dari segi culture dan lain-lain. Jadi nggak cuma sebatas perbedaan penis sama vagina aja gitu. Jadi kalau pertanyaan saya yang pertama, tadi Mbak Mariana kan membicarakan soal tubuh, bagaimana perempuan itu dia punya kodrat untuk menstruasi dan lain sebagainya, dan itu dia mempengaruhi psikisnya, mempengaruhi kemampuan tubuhnya dia. Dalam arti masyarakat umum pasti biasanya menyebut perbedaan utama laki-laki dan perempuan adalah pada segi kekuatannya. Jadi perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki secara fisik dan psikis mungkin karena kalau secara fakta biologisnya memang itu dipengaruhi oleh hal-hal seperti menstruasi itu gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan bahasa yang ada saat ini tentang untung dan rugi misalnya, saya jadi bertanya bagaimana misalnya di suatu perusahaan ada perbedaan atau diskriminasi antara karyawan laki-laki dan perempuan karena perempuan itu dianggap tidak semenguntungkan laki-laki. Karena apa? Karena dia punya sisi menstruasi tadi yang membuat dia kadang-kadang moodnya nggak stabil, jadi kerjaannya nggak bagus, dia dia menjadi lemah dan dia nggak punya kapasitas sebesar laki-laki. Nah, bagaimana kita menanggalkan hal-hal yang seperti itu, memaklumi untuk akhirnya menyetarakan antara
laki-laki dan perempuan seperti itu. Seperti yang tadi pembicara katakan bahwa perbedaan antara rasionalitas laki-laki dan perempuan itu lebih mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal komunikasi antara ethic of right sama ethic of care. Nah, pertanyaan saya bagaimana kemudian masyarakat itu tidak melulu meninggikan yang ethics of rights itu karena hanya dianggap lebih rasional seperti itu, tapi bagaimana ethic of care ini akhirnya bisa diangkat yang setara dengan ethic of rights itu penghargaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tubuh. Ini mungkin tidak terlalu teoritis, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya dan mungkin juga kebanyakan teman-teman perempuan di sini. Perasaan terhadap tubuh bahwa mungkin teman-teman yang laki-laki di sini tuh merasa memiliki tubuh seperti yang tadi dan tidak merasa takut. Misalnya perbedaan antara ranah domestik dan publik tadi, kalau perempuan misalnya jalan tengah malam kayak gitu, mereka nggak usah tengah malam deh, jalan melewati gerombolan laki-laki yang lagi ngumpul itu rasanya tuh takut gitu, karena perasaan terhadap tubuhnya tuh dia merasa harus melindungi dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki itu kayak santai aja, mau jalan kemana aja, jam berapa aja, itu perasaan terhadap tubuhnya tuh merasa nggak ada yang harus dilindungi gitu loh. Nah, pertanyaan saya kemudian bagaimana kita, apakah itu sesuatu yang memang mustahil karena secara culture dikonstruk seperti itu, atau itu sesuatu yang sebenarnya mungkin kita tuh dibebaskan dari rantai-rantai batas sebagai perempuan yang merasa kita tuh selalu takut untuk kemana-mana karena perbedaan yang ada terhadap perasaan di tubuh kita kayak gitu, karena tubuh kita berbeda dengan laki-laki, jadi kita lebih rentan dan lain sebagainya. Jadi itu sih pertanyaan saya dua itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kedua pertanyaan. Terima kasih kedua pertanyaannya, langsung aja dijawab karena waktunya mungkin agak mepet. Mbak, mau dijawab duluan? Cepat saya jawab. Yang pertama tadi saya kurang dengar, maaf. Ya, konsepsi. Jadi saya dari yang terakhir dulu boleh. Oke, mungkin yang pertama bisa Pak Rocky yang jawab. Saya dari pertanyaan terakhir S2 ya. Saya menguji diri saya sendiri sebagai perempuan dari teori-teorinya Simone de Beauvoir tentang eksistensialis feminis ini. Kebetinaan saya ternyata tidak mempengaruhi lingkungan sosial saya. Ketika saya menstruasi hari ini, seharusnya saya lemah. Seharusnya saya tidak rasional. Seharusnya saya tidak dengan percaya diri bicara di depan sini. Seharusnya saya nervous. Tapi karena Simone de Beauvoir membuat uraian soal perempuan ini, saya jadi tahu bahwa semua yang dibutuhkan saya pada saat mens adalah nutrisi. Pas cowok juga bisa batuk padahal dia nggak mens. Jadi sebetulnya itu hal yang normal kalau kita tahu apa yang kita butuhkan sebagai perempuan yang makhluk yang berrahim ini. Jadi saya sudah tahu sekarang sejak saya feminis, saya jadi tahu kalau saya mau kuat saya harus bagaimana gitu. Tadi makan saya banyak, 2 piring, minum banyak, gitu kan. Meditasi bentar lah supaya agak stabil gitu. Jadi begitu pun laki-laki, saya uji teman-teman saya laki-laki untuk ethics of care-nya dia punya nggak sih sebetulnya? Ternyata bisa. Jadi sebenarnya secara kultural, apapun itu dia bisa mempengaruhi biologi seseorang dan sikap dan cara berpikir orang. Zaman sekarang ethic of care di laki-laki itu udah banyak daripada zaman dulu. Zaman bapak saya, wah boro-boro bikin kopi sendiri aja itu menjatuhkan wibawa dia sebagai laki-laki. Zaman sekarang kan sudah berubah, kultur sudah berubah. Jadi laki-laki juga bisa lebih banyak yang care karena memang kebutuhan zaman. Kalau dia nggak care, perempuannya sudah tidak bisa lagi membagi dengan dia, karena perempuan sekarang juga mulai berpikir soal masa depan dia, berpikir soal kesehatan dia. Jadi kalau dia bagi itu lagi ke laki-laki, dia nggak akan survive. Nah saat inilah laki-laki mulai berpikir bagaimana tanpa perempuan pun dia bisa peduli pada dirinya sendiri, pada lingkungannya, pada anaknya, pada istrinya gitu. Jadi itu intinya kalau Anda baca buku ini dan pemikiran banyak feminis, sebetulnya itu cukup. Simone de Beauvoir. Do you speak Judith Butler? Do you speak environmental ethics? Itu
untuk kurikulum dunia hari ini. Do you speak feminism? Anda ketemu dengan orang world class university dan Anda nggak bisa bicara tentang feminism. The man who graduates yesterday and stopped learning feminism today is an uneducated the day after. Jadi kita jadi aku tidak berpendidikan karena nggak ngerti feminism. Jurisprudence feminism sekarang tumbuh sebagai satu pikiran alternatif karena kalau kita misalnya setiap kali koruptor ada kita masukin penjara, kita bunuh, setiap kali ada pemerkosa kita membunuh dan segala macam. Orang berpikir ulang bahwa itu kan metode penghukuman laki-laki. Jadi masukkan detain rumah dibenerin. Jadi membalas dendam itu adalah etik laki-laki. Kita ingin, atau paling enggak saya, Mariana, Komnas Perempuan ingin ada semacam hubungan antara kampus dan Komnas Perempuan, sehingga ethics of care ini sebagai base dari new kind of justice bisa dipikirkan secara lebih luas. Dengan cara itu kita menyumbang pada peradaban. Dengan cara itu satu waktu orang akan ingat bahwa mengotonomkan perempuan sehingga mampu mengambil keputusan setara dengan misi Badan Otonomi Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya betul-betul kok Pak Rocky yang bagian terakhir itu pasti dia mengeluarkan kalimat pemungkas yang bikin kita ingat-ingat terus kan diskusi-diskusi ini. Tapi sebelumnya katanya Mbak Marina mau menambahkan lagi sedikit tentang feminis laki-laki. Mbak, tentang laki-lakinya. Oke. Tadi kurang sedikit soal laki-lakinya. Jadi sebetulnya laki-laki walaupun nggak punya rahim, tapi dia cukup punya kerumitan sendiri loh. Kalau Simone de Beauvoir di buku ini dia bahas soal karya-karya sastra Perang Dunia Kedua yang sangat depresif tentang kelelakian orang-orang Rusia yang tercerabut seperti karya-karyanya Dostoyevsky. Kalau teman-teman ekonomi suka baca sastra, saya bersyukur sekali karena dengan demikian Anda bisa menemukan buku-buku itu yang menunjukkan betapa laki-laki itu sangat rapuh dan tidak bisa apa-apa lagi, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu adalah kata yang paling depresif bagi seorang laki-laki dalam situasi budaya patriarki. Nah, kalau mau baca Dostoyevsky juga beberapa sastranya yang ditulis Simone de Beauvoir dalam buku The Second Sex ini, Anda akan menemukan bahwa kedua gender ini betul-betul banyak masalah hanya karena kita tidak tahu soal feminis. Jadi dengan Anda belajar feminis ya Anda bisa memperbaiki hidup. Walaupun saya kadang-kadang juga aneh, banyak perempuan menganggap feminis itu adalah cara berpikir elit. Tapi saya mulai dari sekarang di Komnas Perempuan, saya sangat senang diadakan seperti ini. Dengan demikian antara cara berpikir dan cara kita menangani korban, cara kita menghadapi korban, kita punya relasi yang bagus buat membuka pikiran-pikiran perempuan terhadap peluang-peluang lain di dunia sana gitu. Udah saya sih penutupnya lebih sentuh jadi ya, dan juga maghrib udah lewat jadinya harus makan malam. Terus saya juga mulai lapar karena saya menstruasi, jadi mohon maaf kalau nada suara saya semakin menurun itu tandanya saya setelah lagi akan meledak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi hari ini cukup panjang ya, dari jam 4 lewat gara-gara saya telat sampai setengah 7. Kalau ini jadi kelas di kampus, saya udah tidur tuh di tengah-tengah. Oke, karena tadi Mbak Mar sudah mengantuk ya, sudah capek, Mas Rofi juga mungkin kita semua sudah melewati hari yang panjang dengan hujan dan akhirnya sore-sore dapat pengetahuan tentang Simone de Beauvoir. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan terima kasih pada Komnas Perempuan juga. Oke, saya akhiri saja diskusi hari ini. Terima kasih.